Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Hari ini kita akan bahas kembali soal Donditan, yang mana Donditan kena ulti langsung dan dia mati kutu, nggak bisa jawab, dan kebingungan. Yang menjadi pertanyaan dari Ari Untung adalah sederhana, tapi dia sendiri nggak bisa jawab. Ya, namanya juga ilmu cocokmologi, cuy. Kita langsung dengar videonya saja ya. Ya, ini artis yang hijrah katanya, dan kemudian dia ngundangin ustadz-ustadz yang tidak berkualitas. Ya, kita langsung dengar. Saya juga sempat baca beberapa part gitu. Kita ngerasa bahwa banyak kesamaan sebenarnya. Saya juga sempat baca beberapa part gitu. Kita ngerasa bahwa banyak kesamaan sebenarnya antara cara beribadahnya dengan malah yang menjalankan orang Islam. Iya, Yesus atau Isa di dalam Bible ini, kalau doa sujud, mukanya sampai ke tanah. Sekarang umat beragama apa yang doanya sujud? Dalilnya dulu dong. Islam. Dalilnya dong. Ada. Kita main data dong kalau gitu. Ya, ini Matius 26, ini ayatnya nih. Setelah maju sedikit ke depan, ya sujud dan berdoa, ya Bapak, jika boleh biarlah cawan minuman ini. Sujud apa sujud? Sedikit ke depan, ya sujud. Oh iya benar. Sujud tapi kan bukan berarti sholat dong. Ya gini, kalau namanya, tapi kan sedang berdoa nih. Sholat juga berdoa, cuman kita... Teman-teman Nasrani nggak pakai sujud? Enggak. Saya enggak. Mungkin ada beberapa denominasi tertentu, tapi mayoritas Kristen berdoa tidak sujud. Oh gitu. Ya, di sini sebenarnya Donditan ketahuan nggak tahu ya. Yang mana beberapa hal yang saya mau sorti ya. Yang pertama itu soal orang Nasrani katanya doanya nggak sujud. Ya, doa itu tergantung dia lah. Kalau di kamar mau sujud bisa. Bahkan di Katolik itu setiap minggu mereka sujud. Di Katolik ya, mereka setiap minggu sujud. Ada posisi di mana sujud dan kemudian dia juga berdiri, ada duduk. Kalau lihat di kursi-kursinya, di bawahnya kursi itu semuanya ada busanya, ada semacam empuk gitu, kasur yang empuk kecil aja untuk menahan lutut supaya mereka bisa bersujud. Kalau Kristen juga sujud, ketika doa sujud. Dan apa ya, kenapa kok jadi kata sujud ini kemudian dijadikan sholat? Dari mana referensi Anda? Dan kemudian yang paling lucu ya, dikatakan, oh iya ajaran-ajaran Kristen Islam yang melakukannya. Bagian mana yang kalian lakukan? Sunat. Bagian mana yang kalian lakukan? Puasa. Ya, orang Kristen juga melakukan barang-barang itu gitu loh. Tetapi hukumnya sunnah ya kan, nggak wajib dilakukan kalau itu berhubungan dengan sunat dan puasa. Tapi itu juga dilakukan. Yang paling konyol adalah ketika dikatakan di situ bahwa Donditan dengan pedenya bilang itu lihat sujud. Kemudian ada ulti yang langsung masuk telak di kepalanya si Donditan, yaitu emangnya semua sujud itu berarti sholat? Langsung dia bingung. Dia mengatakan, loh emangnya agama apa yang kalau ibadah itu sujud? Ya Islam. Kamu itu loh mainmu kurang jauh ternyata Dondi. Saya pikir pintar, ternyata ya gitu deh, tahu dere. Kita lihat ya. Kita lihat ya. Begini makna ritual sujud usai sembahyang di pura Kancing Gumi. Ritual sujud usai sembahyang di pura. Emangnya ini orang beribadah di masjid? Sholat? Enggak kan? Coba lihat. Posisinya ini sedang ngapain cuy? Ini sedang sujud kan? Sujud menyembah. Dan apakah ini bisa dikatakan dia ini sedang sholat? Ya enggak kan? Karena memang enggak semua sujud itu sholat gitu loh Donditan. Kalau kita lihat di sini dia apakah agama Islam? Dia bukan Islam tapi dia sujud cuy. Dia ini agamanya apa? Hindu, tapi dia sujud. Kemarin saya waktu ke Bali juga melihat beberapa ritual ibadahnya orang Hindu, ya memang mereka juga sujud. Gak semua sujud tuh sholat Donditan. Itu pun masa kamu gak ngerti. Nah sekarang ini lihat ya. Ini mereka sedang sujud. Wah kusuk sekali sujudnya. Kalau kita lihat di sini apakah mereka ini Islam? Enggak. Dikatakan Yayasan Buddha Suci Indonesia. Ini mereka Buddha cuy. Mereka agamanya Buddha. Mereka sujud juga. Bahkan sampai di lantai sujudnya. Tapi apakah mereka ini beragama Islam? Enggak. Mereka itu Buddha. Dan bahkan ada beberapa agama-agama suku
aku, yang mana mereka menyembah dewa-dewinya mereka juga sujud menyembah. Apakah kalian berani nggak klaim, wah itu sedang sholat mereka? Berani bilang gitu? Ya pasti enggak kan, karena faktanya memang bukan sholat. Terus ketika kita memaknai Yesus, yang mana Yesus sujud, apakah Yesus sholat? Ngawur. Makanya kalau punya logika itu dipakai, Donitan. Susah kalau kamu punya logika tapi kamu nggak pakai. Namanya akhirnya cocokmologi, ya kan? Ya, kita kan lihat dalam bagian lain ya. Ya, kita lihat di dalam Alkitab kita, dalam kitab Daniel. Dalam kitab Daniel pasal 3 ayat yang kelima ya. Kita akan bahas dari ayat pertama. Ayat pertama dikatakan, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya. Pentabisan apa di sini? Patung, oke ya. Lalu berkumpullah para wakil raja dari penguasa, para bupati, para penasihat negara, dan selanjutnya. Ini semuanya kumpul. Kemudian di ayat 4, dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian. Maka haruslah kamu sujud menyembah kepada patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Katakan sujud. Di sini mereka 3 orang ya, SMA, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tidak mau sujud walaupun disuruh untuk sujud menyembah kepada patung, karena mereka hanya mau menyembah kepada Allah yang benar. Tapi ketika di situ muncul kata sujud, apakah dia itu sedang sholat gitu? Padahal yang disembah kan siapa gitu? Apakah mereka sholat itu? Enggak kan? Ya karena mereka itu tidak bisa diidentifikasikan sebagai sholat ketika ada kata sujud di situ. Kita lihat lagi ya bagian lain. Dalam bagian lain juga terdapat seperti ini. Maka engkau akan berkata kepada mereka, oleh karena nenek moyangmu telah meninggalkan aku, demikianlah firman Tuhan, dan oleh karena mereka telah mengikuti Allah lain dengan beribadah dan sujud menyembah kepadanya, nyanya kecil, Allah hanya kecil, Allah lain. Tetapi mereka meninggalkan aku dan tidak berpegang pada Tauratku. Pertanyaannya, apakah dia di situ sujud menyembah atau sholat? Enggak kan? Bahkan dikatakan di situ menyembah Allah lain, beribadah kepadanya. Sujud yang disembah siapa? Jadi ini loh penting ya, sujud itu semua agama bisa melakukan, gak cuma Islam, Donitan. Lah model begini kok jadi narasumber, Ari Untung. Tolonglah cari narasumber yang agak pinter dikit, jangan cari yang model-model begini. Sekarang gini logikanya, Yesus dia menyembah kepada siapa? Sujud, berdoa pada Allah Israel. Kalian membenci Israel, itu ada gambar semangka. Menggambar semangka yang mana mendukung Palestina katanya kan, benci Israel. Allah Israel itu Allah Yahweh itu yang disembah sama Yesus, iya nggak? Kalau dibilang seperti itu Allah Bapa. Jadi bukan berarti dia menyembah Allahnya mereka ini, Donitan. Ya ngawur kalau dibilang kayak gitu. Orang ajarannya aja jelas beda. Jadi gini loh, kalau dibilang sama dalam segi apanya? Semua juga orang bisa sama kalau cuma sujud menyembah. Tapi kepada siapa menyembah ini loh yang penting. Benar gak? Ya mungkin itu saja. Ultinya dari Mas Ari Untung mantap Mas. Pertanyaan sepele gitu aja gak ngerti. Ada pertanyaan sepele juga sebenarnya. Dikatakan orang Islam yang melakukan ajaran Kristen, ajaran Yesus. Yesus bilang akulah jalan kebenaran dan hidup. Hanya melalui dia bisa kepada Bapa. Kalian percaya Yesus kan? God be with you.